Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam, alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, di mana di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya untuk kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentu ini merupakan nikmat yang besar ya, yang kita hendaknya syukuri dan kita terus pertahankan sampai akhir hayat kita. Pembahasan kita itu membahas surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta kalian itu membuat kalian lalai, wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan siapa yang melakukan itu maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, dan berinfaklah dari sebagian yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, lalu ia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, akhirkan aku kematianku ini di waktu yang sebentar saja, fa asaddaq wa akum minas salihin, supaya aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, akan tetapi Allah tidak akan pernah mengakhirkan ya suatu jiwa apabila telah datang kematiannya. Ikhwata Islam, ayat ini merupakan cambuk untuk kita agar kita tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang ada di hatinya keimanan kepada Allah dan kehidupan akhirat. La tulhikum, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian yaitu membuat kalian lalai an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan zikir di sini itu salat. Sebagian mengatakan zikir ini mempunyai makna umum, baik salat, puasa, haji dan yang lainnya. Dan itu yang paling kuat ya. Akhwal Islam, harta sesuatu yang manis dan ranum. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan tentang dunia ini. Nabi SAW bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau. Artinya banyak orang yang tertipu dengan dunia, dengan harta, dengan anak-anak dan yang lainnya. Seseorang yang lalai oleh harta, lalai oleh anak-anak, seringkali akhwal Islam hatinya itu berpenyakit. Penyakit yang diakibatkan daripada kelalaian ya oleh harta dan anak-anak itu banyak sekali. Ya, di antaranya penyakit cinta dunia.
di mana cinta dunia yang berlebihan, yang mengakibatkan akhirnya dia memiliki penyakit bakhil untuk berinfak berat, bakhil yang merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hasad. Orang yang cinta harta mengakibatkan ia dengki ketika melihat temannya, saudaranya diberikan oleh Allah harta yang lebih, hatinya panas. Bahkan ia berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya ya mereka yang temannya tersebut yang diberikan harta tersebut ya supaya hancur. Ghibah. Seseorang yang terkena penyakit cinta harta seringkali terkena ghibah ya akhul Islam. Ketika ia ghibah, ya ketika dia hasad, dia dengki kepada seseorang, dia akan jatuh kepada ghibah, menjelek-jelekan, mencari-cari kesalahan dan yang lainnya. Seseorang yang hatinya dilalaikan oleh harta, di mana hatinya itu sangat mencintai harta dan menginginkan harta, akhirnya dia tidak peduli apakah ia cara mencarinya halal atau haram. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya suatu zaman seperti itu. Nabi SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalin nasu fihi min aina akhadhal mal." Akan datang suatu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana ia mengambil harta. Am min halal am min haram. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena hatinya yang dia inginkan adalah harta, harta, dan harta. Orang yang dilalaikan oleh harta, akhi, seringkali kehilangan keikhlasan. Dia ibadah, ternyata tujuan utamanya ingin mendapatkan harta. Dia sholat, harapan terbesar di hatinya supaya rezekinya lancar. Dia puasa, harapan terbesar di hatinya ingin supaya dunianya lancar, rezekinya lancar, hartanya banyak. Sehingga akhirnya menjadi tujuan dan niat terbesar dia adalah, keinginan dia adalah harta. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan yang ada adalah api neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladzina khasiru an ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu, kata Allah, dalam kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal usaha mereka dan sia-sia amal mereka. Lihat akhwal Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan orang-orang yang menginginkan dari amalnya itu dunia. Ternyata keinginan dia yang terbesar dunia. Imam As-Suyuti dalam kitab disebutkan dalam Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan orang yang beramal saleh seperti haji misalnya, dia niatnya dua. Niat yang pertama mengharapkan ridha Allah. Niat yang kedua mengharapkan dunia. Maka kata beliau, dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut. Kalau ternyata niat dunianya yang dominan, dia dapat api neraka, dia dosa. Kalau ternyata niat yang paling dominan itu karena Allah, maka dia dapat pahala. Wa in tasawaya, tapi kalau dua niat tersebut sama kuatnya, maka kata beliau yang rajih tasaqata, saling berguguran. Dia tidak dapat pahala, dia tidak dapat apa? Dosa. Dan itu juga yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini menunjukkan ya, bahaya sekali ya. Kalau ternyata cinta harta kita, hati kita dilalaikan oleh harta, mengakibatkan ibadah kita pun akhirnya kurang keikhlasannya, Pak.
Kita sedekah menjadi semangat kalau ternyata diganti oleh Allah di dunia. Adapun kalau tidak diganti sama Allah di dunia, kurang semangat. Ada orang sholat, ya, semangat kalau ada keuntungan dunia. Ada orang beribadah semangat kalau hanya sebatas ada keuntungan dunia. Adapun tentang keuntungan akhirat, pahala akhirat, dia kurang semangat. Allah, ini kerugian ya akhwat Islam, azan ya Allah. Karena orang beriman yakin, Pak, bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang yang beriman, pahala akhirat lebih ia harapkan daripada keuntungan dunia. Karena orang yang beriman memandang dunia ini sementara. Iya, memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki. Naam. Allah berfirman, "Fa-idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila kalian telah selesai salat subuh, telah selesai salat Jumat, ya, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita dianjurkan untuk mencari rezeki. Tapi Allah juga mewanti-wanti kita jangan sampai harta tersebut membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang berniaga, orang-orang yang mencari dunia, tapi subhanallah perbisnisan mereka tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah dan dari salat. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijarah. Mereka orang-orang itu, para sahabat Nabi itu tidak dilalaikan oleh perniagaan. Padahal para sahabat berniaga. Abu Bakar berniaga, Abdurrahman bin Auf berniaga, Utsman bin Affan orang kaya. Mereka berniaga, berbisnis, tapi subhanallah perbisnisan mereka tidak melalaikan mereka dari salat, tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa akhwat Islam, azani Allah wa ya. Maka dari itulah ya akhi, kita berpikir bagaimana supaya kita tetap cari uang, tapi uang itu tidak membuat kita lalai. Bagaimana kita tetap mencari dunia, tapi dunia tidak melalaikan hati kita. Ini yang kita inginkan. Karena kita semua sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan selamanya. Di sana ada perjalanan setelah kehidupan dunia, itu kematian, dan kehidupan akhirat yang lebih panjang dan kekal. Lalu bagaimana caranya supaya harta itu tidak membuat kita lalai? Ya, ketika kita mencari harta tidak menjadikan kita lalai. Ada beberapa tips ya agar kita tidak dilalaikan. Yang pertama, saat kita mencari harta, akhi, luruskan niatmu. Luruskan niat ketika kita mencari harta, bahwa kita kalau mendapatkan harta, saya ingin menggunakannya di jalan Allah. Saya mencari harta karena untuk menjalankan perintah Allah, untuk mencari harta rezeki kita. Niat kita luruskan. Saya mencari harta supaya saya tidak menjadi manusia yang menjadi beban untuk masyarakat. Saya mencari harta karena saya ingin tangan saya di atas bukan di bawah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya mencari harta karena saya tidak mau menjadi orang-orang yang peminta-minta kepada manusia. Saya tidak mau. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk minta-minta kepada manusia. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasah. Hai Qabisah, minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang saja. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, orang yang menanggung perdamaian 2 kabilah yang bertempur, yang berkelahi. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang sangat miskin yang disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang betul-betul miskin.
Wa siwa dzalika ya qabisah, adapun selain itu hai qabisah, kata Rasulullah, suhtun ya'kulu sahibu suhta, itu adalah harta haram yang dimakan oleh pelaku. Supaya kita tidak minta-minta, tentu kita harus cari duit, Pak. Kita harus cari rezeki. Tapi kita penting untuk meluruskan niat kita. Ketika kita mencari uang, mencari rezeki, niatkan supaya kita menjadi orang yang afdalul manazil, orang yang mempunyai tempat dan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Siapa yang pertama? Abdun ruziqa ilman wa malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki 2 perkara. Yang pertama diberikan rezeki harta. Yang kedua yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu. Fayattaqi fihi rabbah. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Wa yasil bihi rahimah, dia pun ia menyambung silaturahimnya. Wa ya'rif li haqq ya fi mali haqqah, dia pun tahu hak hartanya. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdhalil manazil, maka orang ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling utama. Masya Allah, luar biasa akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Karena ya kita ingin dengan mencari harta itu kita ini menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat di zaman Nabi SAW, bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang fakir miskin merasa iri kepada orang kaya, bukan karena kekayaannya, bukan karena dia mempunyai rumah mewah, punya mobil yang mewah, bukan. Tapi lihat, orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah SAW dan berkata apa, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, wa la natasaddaq. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa bersedekah ya Rasulullah dan kami tidak bisa. Subhanallah. Itu yang mereka irikan, Pak. Orang fakir miskin irinya melihat orang kaya itu mereka bisa sedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umroh. Kalau kita kan terkadang irinya si fulan bisa punya mobil mewah, punya rumah mega lah. Iya. Buat para sahabat itu semua kecil ya. Subhanallah ya akhal Islam, kita mencari harta, luruskan niat kita. Allah, orang yang ketika mencari harta niatnya sudah lurus, pasti Allah bantu dia. Orang yang mencari harta niatnya lurus, insya Allah hartanya itu tidak membuat dia lalai. Karena memang niatnya dari awal dia memang betul-betul karena Allah, lillah jalla wa'ala. Ikhwata iman azani Allah wa yakum. Kemudian yang kedua, agar harta kita itu tidak membuat kita lalai, saudaraku sekalian, itu kita harus menuntut ilmu. Harta ini harus disertai dengan keilmuan. Duduk di majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, mengingat Allah dan kehidupan akhirat, menyadari bahwasanya harta ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang disebutkan oleh saya tadi ya, tentang orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, itu hamba yang diberikan oleh Allah rezeki 2, harta dan ilmu. Dengan hartanya dia bertakwa, dia berinfak. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang orang yang kedua siapa? Abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Dia ilmunya banyak tapi dia miskin. Wa huwa shadiqun niyyah. Tapi kata Rasulullah dia niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta
seperti si fulan, aku ingin berinfak kayak dia. Apa kata Rasulullah? Wahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Masya Allah. Yang ketiga, ini akibat daripada orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, Pak. Buruk sekali. Apa kata Rasulullah yang ketiga? Wa abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki apa? Ilmu. Apa yang terjadi? La yattaqi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasir rahimah, tidak menyambung silaturahim. Wa yatakhabbat fi malih, bahkan dia hambur-hamburkan uangnya bukan di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Fahuwa fi akhbathil manazil, maka orang ini orang yang paling buruk tempatnya di mata Allah. Ternyata orang yang paling buruk di mata Allah itu orang yang punya harta, Pak, tapi tidak punya ilmu. Sehingga ia tidak tahu dia harus menggunakan hartanya untuk apa. Lihatlah, banyak orang-orang kaya yang tidak berilmu, yang jauh dari ilmu agama, ilmu Allah Jalla wa'ala. Mereka gunakan hartanya untuk apa? Maksiat kepada Allah. Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka gunakan hartanya untuk apa? Untuk meramaikan kemaksiatan-kemaksiatan, mendukung perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Beda dengan yang keempat. Yang keempat, abdun lam yurzaq ilman walam yurzaq malan. Hamba yang tidak diberikan rezeki harta, tidak juga diberikan rezeki apa? Ilmu. Sudahlah ia miskin, sudah begitu nggak sholat. Iya. Tapi sudah begitu kata Rasulullah, niatnya pun buruk. Kalau saya kaya, saya ingin berbuat maksiat kayak dia. Tapi Rasulullah tidak menganggap ini yang paling buruk derajatnya, Pak. Karena dia cuma bisa berangan-angan saja. Sedangkan orang kaya yang tidak diberikan ilmu, dia punya kemampuan uang. Dia berbuat maksiat dengan uangnya, akibat dia tidak menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Berarti itu menunjukkan saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, agar kekayaan kita itu tidak membuat kita tertipu, maka sandingkanlah dengan ilmu. Kita berusaha menuntut ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Lihat orang-orang kaya di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal dengan Uthman bin Affan yang kekayaannya luar biasa? Sampai hari ini kekayaan Uthman itu masih ada. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf, sang konglomerat yang luar biasa? Tapi lihat bagaimana keilmuan mereka tentang Allah, tentang kehidupan akhirat, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Mereka juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga hartanya manfaat sekali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya akhi, ya agar harta itu tidak melalaikan kita, kita berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majlis ta'lim. Karena semua kita ini membutuhkan ilmu. Kita semua ini hidup di dunia ini butuh ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan masuk ke dalam surga Allah? Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga akhi, agar harta itu tidak membuat kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu senantiasa kita khawatir dan harus sadar bahwa harta itu hakikatnya memperberat hisab pada hari kiamat. Ali bin Abi Thalib berkata tentang dunia, fa inna halalaha hisabun wa haramaha adab. Sesungguhnya halalnya dunia itu mendatangkan hisab, dan haramnya itu mendatangkan adab.
Semua yang kita miliki dari harta pasti ditanya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa seorang hamba terus berdiri di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, an syababihi fima ablah, an umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Yang ketiga, wa an ilmihi, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Yang keempat, tentang hartanya. Adapun tentang harta ditanya 2 perkara, dari mana ia ambil dan untuk apa dia infakkan. Ingat ya, setiap sendal kita itu akan ditanya oleh Allah. Setiap jam tangan antum, HP antum, antum punya HP berapa? Antum punya baju di rumah berapa? Antum punya perkakas di rumah, semua yang sudah kita beli, yang sudah kita nikmati, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan jawabannya sekarang juga, Pak. Sebelum nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum punya harta, beli mobil misalnya mewah sekali, ditanya oleh Allah, untuk apa beli mobil mewah seperti itu? Siapkan jawabannya sekarang juga. Apa tujuannya kita membeli barang-barang yang mewah misalnya? Nah, akal Islam, azan ya Allah wa yakum. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan perbuatan itu, ia termasuk orang-orang yang orang-orang yang merugi. Subhanallah. Jadi orang yang merugi itu yang dilalaikan oleh harta dan anak, Pak. Kemudian Allah mengatakan, wa anfiqu, berinfaklah, mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami berikan rezekikan kepada kalian. Sebagian ulama mengatakan maksudnya zakat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menunjukkan haramnya menunda-nunda zakat. Tidak boleh. Adapun mempercepat zakat, maka terjadi ikhtilaf para ulama boleh atau tidaknya. Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Misalnya kalau antum sudah sampai nisab tapi belum haul, antum pengen sekarang aja lah saya keluarkan zakatnya, nggak mau nunggu haul, boleh atau tidak? Kalau Syekh Utsaimin pendapatnya boleh, tidak apa-apa selama sudah sampai nisab. Adapun menunda-nunda yang seharusnya sudah haul ditunda nanti ajalah bulan Ramadan. Padahal misalnya haulnya bulan Januari, ya bulan Muharram. Tapi dia mau tunda nanti aja bulan Ramadan, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini, berinfak kalian dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada kalian dari rezeki sebelum datang kepada kalian kematian. Karena kita nggak tahu kematian kapan. Sebelum datang kepada kalian kematian, kata Allah, min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tidakkah engkau akhirkan barang sebentar saja? Fa asaddaq, supaya aku bisa sedekah ya Allah. Wa aku minas salihin, supaya saya bisa menjadi orang yang saleh, baru setelah melihat kematian menyesal. Dulu waktu hidupnya dia bergelimang dengan maksiat dan selalu berkata, nanti saya tobat, nanti saya tobat, nanti saya tobat. Banyak para pemuda seperti itu, Pak. Mumpung masih muda, saya ingin puaskan dengan maksiat. Nanti insya Allah taubatnya sudah tua. Padahal kata Ibnu Qudamah apa? Orang yang mengakhirkan taubat itu perumpamaannya seperti orang yang mau mencabut sebuah pohon. Ketika dia cabut, pohonnya kuat.
Lalu dia berkata, kalau begitu saya cabut saja nanti tahun depan. Ketika tahun depan dia cabut, lebih kuat lagi. Semakin lama semakin kuat, semakin kokoh. Maka orang yang mengakhirkan taubat itu seperti itu, Pak. Pohon maksiatnya itu semakin berakar di hatinya, Pak. Semakin kuat di hatinya itu. Maka jangan biarkan maksiat itu, Pak, pohon maksiat di hati kita semakin kokoh di hati kita. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 44, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dan berikan peringatan kepada manusia suatu hari yang akan datang kepada mereka adab. Maka orang-orang zalim itu berkata, wahai Rabb kami, tolong akhirkan ajal kami sebentar agar kami bisa menjawab dan mengikuti dakwahmu dan mengikuti para rasul. Nyeselnya pas mati, sudah nggak ada manfaatnya lagi, Pak. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematian, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh dalam perkara yang aku tinggalkan dahulu. Allah mengatakan apa? Tidak mungkin selama-lamanya. Kamu tidak mungkin kembali ke dunia. Dan ayat ini membantah, Pak, orang yang punya keyakinan bahwa mayat itu yang 40 hari pertama katanya rohnya ada di rumahnya. Ini keyakinan yang batil. Ya. Mohon maaf untuk minumnya pakai tangan kanan ya, Pak ya. Lihat akhwal Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Jadi orang-orang zalim, orang-orang kafir yang meninggal dunia, pas meninggal dunia baru sadar, baru nyesal. Jangan sampai nyeselnya kita pas begitu, Pak. Nyesal tuh sekarang. Nyesal tuh sekarang kita ketika nyawa kita masih ada di kandung badan. Kita segera kembali kepada Allah, segera kita beramal soleh, segera kita berusaha untuk menjaga sholat kita berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nyesel. Kalau nyeselnya sudah nyawa di kerongkongan itu sudah nggak ada manfaatnya lagi, Pak. Wallahi nggak ada manfaatnya lagi. Karena taubat, kata Rasulullah, akan terus diterima oleh Allah malam yugharghir. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah tidak ada lagi manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ini ayat peringatan buat kita. Segera kita beramal saleh. Sekarang juga, jangan ditunda-tunda nanti. Karena penyakit amal saleh itu nanti. Selalu berkata nanti. Saya baca Quran. Kita hanya sebatas berangan-angan, iya nanti, besok. Hari ini ada kesempatan, dia berkata, besok saya masih ada kesempatan buat baca Quran. Besok, dia berkata lagi, nanti. Sampai kapan? Kata Al-Hasan Al-Basri, iyyak wat taswif, fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Jauhi oleh kamu menunda-nunda amal. Jauhi oleh kamu berkata nanti. Kenapa? Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesal. Karena kamu tidak bisa jamin hari esok akan ada atau tidak. Tapi kalau hari esok masih ada, kamu akan bisa melaksanakan seperti hari ini. Artinya kalau kita gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya, besok pun kita mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya, Pak.
Tapi kalau hari ini kita tunda, besok pun kita biasanya akan menunda lagi. Wallah ya akhal Islam, kita lihat banyak orang yang selalu nunda-nunda, selalu berangan-angan nanti saya bisa akan baca Quran 1 hari 1 juz insyaallah. Kapan nanti? Kapan nantinya? Wallahu a'lam. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata lagi, laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakinnal iman ya ma saddaqahu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Kata Al-Hasan Al-Basri, iman itu bukan sebatas berangan-angan dan berhias diri dengan nanti akan beramal, tidak. Tapi iman itu hakikatnya yang ada di hatimu dan dibenarkan oleh amalmu. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Allah mengatakan wa anfiqu, berinfaklah kalian. Maksudnya, ya, beramal solehlah kalian. Di antaranya yaitu infak. Berinfaklah dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, baru di situ dia menyesal. Lalu dia berkata, ya Rabb, andai engkau akhirkan sedikit ajalku ya Allah, supaya aku bisa bersedekah, supaya saya bisa beramal saleh, supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa beriman dan bertaubat kepada engkau. La, Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak. Kemana saja selama ini kamu? Bukankah sudah datang kepada kamu peringatan? Bukan kamu sering mendengarkan adzan berkumandang di masjid-masjid? Kemana saja kamu? Bukankah kamu sering mendengar para penceramah mengingatkan tentang akhirat? Kemana saja hatimu pada waktu itu? Sudah Allah berikan kesempatan waktu yang panjang di dunia, maka Pak, penyesalan di saat itu sudah tidak ada manfaatnya. Kalau kita di dunia ujiannya nilainya jelek bisa hair, di akhirat pas kena kematian nggak ada istilah hair, nggak ada istilah hair. Makanya ya akhi, azani Allah wa yakum, ya, kita orang yang beriman itu seharusnya selalu berpikir tentang kematian kita. Itu yang kita pikirkan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak mengingat kematian. Rasulullah SAW sabda, akthiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu al-maut? Kematiannya. Kematian tidak memilih lagi. Saat kematian orang kaya, orang susah, sama saja. Saat kematian orang yang pemimpin, jenderal, sama saja di mata Allah Jalla wa'ala. Sudah tidak ada lagi manfaatnya pada waktu itu kedudukan. Sudah tidak ada lagi manfaatnya pada waktu itu harta. Seorang harta pun tidak bisa menebus supaya dia bisa diakhirkan walau semenit, tidak bisa. Kematian, akhi, tidak memandang bulu, akhi. Maka dari itulah ingat bahwa kita akan meninggal dunia. Kita akan dibungkus oleh kain kapan, dimasukkan ke sebuah liang yang sempit. Kemudian kita akan ditanya oleh Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu? Kemana saja kamu mengenal Allah di waktu di dunia? Apakah kamu di dunia kamu mengenal Allah? Siapa nabimu? Apakah waktu di dunia kamu mengikuti Rasulmu dan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita dalam kehidupan kita? Apa agamamu? Kemana saja kamu agamamu? Kamu mengaku Islam, tapi ternyata perbuatanmu jauh dari keislaman. Salat pun kamu tinggalkan. Bahkan kamu benci kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Islam. Bahkan kamu menganggapnya radikal dan yang lainnya. Kemana saja kamu? Di saat itulah ya akhi baru dia menyesal. Ya Allah.
Akhi, penyesalan di dunia masih ada manfaatnya. Tapi penyesalan di neraka sudah tidak ada manfaatnya. Makanya para penduduk neraka banyak menyesal, menyesal. Lihat penduduk neraka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku menjadi tanah saja. Iya. Lihat penduduk api neraka berkata kepada malaikat Malik, penjaga api neraka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, tolonglah Rabbmu itu matikan kami saja, kami sudah tidak kuat dengan siksa neraka ini. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Kalian kekal di neraka. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Sabar sedikit di dunia, Pak, lebih baik daripada sabar di neraka. Tak ada manfaatnya lagi kesabaran di neraka itu. Allah berfirman, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini, kalian sabar atau kalian tidak sabar, sabar saja buat kalian. Tapi kesabaran di dunia masih ada manfaatnya, Pak. Sabar untuk sholat, sabar untuk berzikir kepada Allah, sabar untuk berpuasa Ramadan, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar untuk menundukkan pandangan. Manfaat di dunia ini kesabaran, alhamdulillah. Sementara dunia ini sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang luar biasa, bahkan selama-lamanya ya akhwal Islam. Maka ini akhwal Islam azani Allah wa yakum, ya, mengingatkan kita tentang kehidupan hakiki, bahwa kita hidup di dunia tak akan lama, tidak akan selama-lamanya. Mengingatkan bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua hamba Allah. Dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Siapa di antara kita yang berani berkata, saya akan hidup selama-lamanya di dunia? Siapa di antara kita yang berani berkata, saya kalau kedatangan malaikat maut saya akan tampar seperti Nabi Musa menampar? Kalau Nabi Musa, na'am, diberikan oleh Allah kemampuan. Karena para nabi tidak akan meninggal kecuali sesuai dengan keinginan dia. Itu yang Allah istimewakan kepada para nabi. Adapun kita, siapa kita? Maka ya akhwat Islam, semoga yang sebentar ini ya mengingatkan kita, menjadikan kita kembali kepada Allah. Semangat kembali beramal saleh. Semangat lagi terus mempelajari Islam, mengkaji Islam. Ya. Karena ini adalah kebutuhan kita dan untuk keuntungan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Bagaimana agar ketika kita merasa dekat dengan kematian, agar semakin banyak beramal? Karena Anda pernah dengar seseorang bercerita ketika ingat mati malah takut melakukan apapun juga. Ini tertipu, Pak. Mengingat kematian itu seharusnya membuat kita segera beramal saleh. Jangan sampai mengingat kematian malah membuat dia takut melakukan apapun juga. Karena ketakutan itu tidak ada manfaatnya kalau begitu. Takut yang bermanfaat itu, akhi, kalau menimbulkan amal. Ya, menimbulkan kesungguhan untuk beramal soleh baru itu. Ya. Maka dari itu kewajiban dia saat dia takut kematian, segera dia memaksakan dirinya beramal saleh dengan membaca Quran dan yang lainnya. Dulu saya sering menggunakan harta di hal yang sia-sia. Bagaimana cara saya bertobat dari pemborosan tersebut? Bolehkah barang-barang yang saya beli tersebut diberikan kepada orang lain? Barang-barang tersebut antum butuh tidak? Kalau antum membutuhkan nggak masalah. Kalau memang itu ada manfaatnya buat hidup antum dan antum membutuhkan, nggak masalah. Tapi kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya, hanya sebatas untuk misalnya beli barang-barang mewah hanya untuk berbangga-banggaan dan yang lainnya, wah, kalau seperti ini Pak, lebih baik segera diinfakkan. Karena
barang-barang yang membuat kita bangga dengannya itu yang akan memasukkan kita ke neraka, Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa qafifatuhu idh khusifa bihi al-ard fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah." Ketika ada, kata Rasulullah, seorang laki-laki berjalan sementara dia sudah merasa kagum dengan rambutnya yang indah, bajunya yang bagus, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Dan dia terus disiksa sampai hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah athar, Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa kagum dengan baju yang ia pakai, merasa ujub dengannya, maka segera beliau infakkan di jalan Allah. Maka dari itu hati-hati ya, kalau ternyata benda-benda tersebut yang kita beli tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita dan kita juga kurang membutuhkannya, segera infakkan aja, Pak. Segera berikan saja kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih baik dan menyelamatkan kita dari api neraka dan meringankan hisab kita juga. Mana yang lebih baik bagi seorang akhwat, bekerja jauh dari orang tua atau berbakti pada orang tua di kampung sebelum nanti menikah? Seorang akhwat yang lebih baik berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun," dan hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Rabbmu yang telah menciptakan kamu, wahai wanita. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan wa aqrabun nisa wa hunna fi qa'ri buyutihin wa aqrabun nisa'i ila Allah wa hunna fi qa'ri buyutihin." Apabila seorang wanita keluar dari rumah, maka yang menjadi pembimbingnya adalah syaitan, kata Rasulullah. Dan sedekat-dekatnya wanita kepada Allah saat dia berada di dalam rumahnya. Makanya wanita yang sering di rumah lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan wanita yang suka apa? Keluyuran. Ya. Bolehkah istri bersedekah memakai uang suami tapi tanpa izin suami? Nggak boleh. Kalau itu uang suami, wajib izin suami. Tapi kalau itu bukan uang suami, artinya suami memberimu uang dan tentu itu sudah menjadi harta kamu. Maka boleh tidak ya berinfak dari uang yang kita miliki dari wanita tersebut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW setelah berkhutbah di hadapan para laki-laki di hari raya, Nabi mendatangi para wanita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa." Karena diperlihatkan kepadaku api neraka, ternyata penduduknya kebanyakan wanita. Maka para wanita itu langsung melemparkan anting-anting mereka dan gelang-gelang mereka. Kata Ibnu Hajar, ini adalah dalil menunjukkan wanita boleh bersedekah dengan harta yang dia miliki tanpa izin suami. Iya. Kalau itu harta miliknya. Masih mirip dengan pertanyaan tadi, bolehkah seorang istri berinfak tanpa izin suami? Dalam hal ini sang istri diamanahkan untuk mengelola seluruh pendapatan suami dan istri pun juga memiliki harta sendiri dari hasil usahanya. Sudah saya sebutkan tadi, bedakan antara harta suami dengan harta dia. Ya, kalau di masyarakat kita kan harta suami milik istri, makanya disebut suami. Semua uang adalah milik istri. Katanya begitu singkatannya, Pak. Kita katakan salah. Dalam Islam ya harta suami-suami, harta istri. Makanya dalam pembagian warisan ketika istri meninggal, maka yang
apa? Yang diwariskan ya harta istri saja. Harta suami tidak boleh diwariskan kalau suaminya masih hidup. Iya. Benarkah sedekah dapat menjadi jalan untuk menyembuhkan penyakit? Ada sebuah riwayat memang, namun banyak didoifkan oleh para ulama. Namun ada sebuah asar yang sahih dari Imam Al-Hakim, Abu Abdillah, penulis kitab Al-Mustadrak, di mana Imam Al-Hakim Abu Abdillah pernah terkena penyakit di wajahnya, qarh, borok, dan beliau terus berobat ke sana kemari, ternyata nggak sembuh-sembuh. Suatu ketika Imam Al-Hakim mengisi ta'lim di majlis ta'limnya, tiba-tiba datang seorang wanita membawa sebuah secari kertas. Lalu wanita ini berkata, "Wahai Aba Abdillah, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum kepadaku dan berkata, 'Tolong sampaikan kertas ini kepada Aba Abdillah dan sampaikan salamku untuk dia.' Ketika aku bangun, aku mendapati kertasku itu di sisiku, ya Aba Abdillah. Ini dia. Ternyata di dalamnya tertulis, 'Hai Aba Abdillah, galikan sumur untuk orang-orang.' Maka Imam Al-Hakim segera membuat sumur, kemudian airnya diwakafkan. Seminggu kemudian boroknya itu hilang sama sekali. Ini ceritanya kata Syekh Al-Albani sahih, secara sanadnya sahih. Itu menunjukkan ya memang ada pengaruh ya sedekah itu. Tapi jangan sampai ya niat utama ketika kita bersedekah itu hanya sebatas mengharapkan kesembuhan, jangan sampai juga begitu. Apabila saya baru selesai melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian zikir. Setelah selesai zikir, saya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Pertanyaan, pada saat mau melaksanakan sholat sunnah rawatib, apakah saya wajib pindah atau bergeser tempat dari tempat saya melakukan sholat fardu? Tidak wajib. Ya, ada sebuah hadis yang memang para ulama hadis memperbincangkan apakah hadis ini hasan, bisa diterima atau tidak. Itu hadis yang datang Abu Daud bahwa Nabi SAW apabila telah selesai sholat fardu dan ingin sholat sunnah, maka beliau maju ke depan atau mundur ke belakang. Ini menunjukkan ya hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sementara sebagian ulama mengatakan itu dhaif. Ya, wallahu alam hadis ini masih bisa diamalkan. Namun tentu melihat juga jangan sampai gara-gara kita mau pindah ngeganggu teman kita yang lagi zikir. Dia lagi asik zikir, akhir pindah. Jangan juga. Iya. Adab yang tidak boleh itu Pak, setelah selesai sholat langsung sholat sunnah tanpa zikir dulu. Nah ini yang tidak boleh. Karena demikian dalam riwayat Muslim, Nabi SAW melarang menyambung sholat dengan sholat berikutnya tanpa ada jeda. Ya, harus ada jeda Pak. Ima dengan berbicara atau zikir atau pindah tempat. Ya. Apakah orang yang dijatuhi hukuman pidana tidak sanggup bayar hutang kepada saudaranya yang meminjamkan dia uang untuk modal usaha? Setelah dia menjalani hukuman, lantas apakah kewajiban dia untuk mengembalikan hutangnya gugur? Tidak gugur. Selama masih ada, tetap wajib bayar. Iya. Makanya dari itu masalah hutang itu berat Pak. Sampai Rasulullah SAW pernah diminta untuk mensolatkan jenazah. Maka Rasulullah bertanya, ini jenazah punya utang enggak? Punya ya Rasulullah 2 dinar. Kata Rasulullah apa? Kalau gitu kalian saja yang mensolatkan, aku tidak. Lalu kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah alayya dinaran. 2 dinar tuh tanggung jawab saya ya Rasulullah. Asal engkau solatkan dia. Akhirnya Rasulullah pun mensolatkan. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, ma fa'ala dinaran? Bagaimana 2 dinar itu? Sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Besoknya Rasulullah nanya lagi, bagaimana 2 dinar itu? Sudah saya bayar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hinat baradat jilduh.
Sekarang kulitnya dingin. Kulitnya mayat itu dingin di kuburannya. Ngeri, Pak. Makanya jangan mudah-mudahan berhutang, Pak. Ya, walaupun memang Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Karena memang betul beliau butuh sekali. Boleh berhutang kalau memang sangat membutuhkan, nggak masalah. Kalau nggak butuh-butuh banget, ngapain ngutang? Saya ingin menikah untuk memalingkan diri yang dimana anak tidak memiliki mahram laki-laki, untuk memuliakan diri yang dimana anak tidak memiliki mahram laki-laki dalam keluarga. Tapi di sisi lain anak ingin berbakti terlebih dahulu, Ustadz. Bagaimana nih solusinya? Wanita ya tidak wajib menikah, tapi tetap dianjurkan menikah. Berdasarkan riwayat Abu Daud bahwasanya ada seorang wanita di zaman Nabi SAW tidak mau menikah. Lalu ayahnya mengadukan si anaknya tersebut ke Rasulullah. Maka dipanggillah wanita tersebut. Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kabarkan dulu kepadaku, apa hak suami terhadap istrinya? Apa kata Rasulullah hak suami terhadap istrinya? Kalau suami punya borok dan bernanah lalu ia jilat itu nanahnya, dia belum melaksanakan hak suaminya. Kata wanita itu, kalau begitu aku nggak mau menikah selamanya. Rasulullah tidak mengingkari. Tunjukkan bahwa wanita kalau tidak menikah nggak masalah, selama tidak khawatir jatuh kepada zina. Tapi tentunya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau wanita ingin berbakti dulu ya silakan, nggak masalah. Cuman kalau sudah datang seorang laki-laki yang meminang, sudah bagus agamanya, akhlaknya, ngapain sih harus diundur-undur? Ini zaman fitnah loh. Ya. Bagaimana cara agar tidak mengulang sebuah maksiat, Ustaz? Kalau kita tidak ingin mengulangi maksiat, Pak, jauhi sebab-sebabnya. Kalau antum sebab maksiat utamanya HP, ya HP-nya dijauhi. Kalau antum sebab utamanya maksiat tempat bekerja, ya udah antum cari pekerjaan lain. Kalau antum sebab utamanya berbuat maksiat teman, ya udah cari teman yang soleh. Kalau antum sebab maksiatnya lingkungan, ya pindah ke lingkungan yang lebih baik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan, qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Rasulullah mengabarkan tentang ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ada pintu taubat? Nggak ada, dibunuh. Sampai 100 jiwa dia bunuh. Akhirnya dia tanya kepada ulama, apakah ada pintu taubat? Kata ulama itu apa? Ada. Pergi kamu, tinggalkan negerimu yang buruk itu. Pergilah ke negeri sana. Ya, lihat ulama itu menyuruh dia pergi dari lingkungannya yang buruk, yang membuat dia apa? Ya, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat istikharah, tujuan utamanya adalah agar dimudahkan urusan dunia, seperti jodoh dan lainnya. Apakah amal tersebut termasuk tidak ikhlas, Ustadz? Sholatnya sih, Pak, harus ikhlas karena Allah 100%. Nah, baru kita berdoa minta. Bapak harus bedakan loh, Pak, antara berdoa dengan niat ibadah. Kalau niat ibadah, antum niatnya karena Allah atau karena dunia? Harus karena Allah. Tapi kalau berdoa, memang doa itu memang isinya meminta. Silakan, nggak masalah. Jadi jangan dibedakan antara niat ibadah dengan apa? Berdoa. Nah, ketika berdoa kita minta, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta pilihan kepada Engkau dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, aku minta kepada Engkau kemampuan dengan kekuasaanmu. Ya. Agar
kalau memang ini perbuatan baik, tolong mudahkan. Nah, itu kan dalam doa boleh, nggak masalah. Iya. Di tempat kerja jauh dari masjid, Ustadz. Namun ada musola di kantor yang rutin digunakan untuk sholat zuhur dan asar. Musola itu berarti termasuk masjid, Bapak. Kalau di Indonesia itu dibedakan masjid dengan musola. Kalau dalam bahasa Arab, masjid sekecil apapun ya masjid. Ya. Makanya di Saudi itu ada masjid kecil ya, disebutnya masjid. Pembedaan antara musola, surau, langgar, masjid cuma ada di negeri kita aja. Jadi sekecil apapun ya tetap masjid. Ya, maka kalau di situ ada musola ya itulah masjid. Ya. Maka gunakan itu untuk sholat berjamaah di sana. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.